Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami jalan turut penggerak dari SMA Negeri 1 Kateman. Saya Desi Putra. Saya Usman. Saya Abdul Rahman. Saya Sumono. Kami pada hari ini akan melakukan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Kateman untuk modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan tentang dilema etika dan rujukan moral. Adapun narasumber kami pada video kali ini yaitu Kepala SMA Negeri 1 Kateman, Ibu Ajang Erwati MPD PSD, yang sudah berkesempatan diwawancarai pada kali ini. Baik, kami langsung saja izin Bu untuk wawancara. Pertama, pertanyaan dari kami, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Mungkin saya langsung menjawab saja ya. Jadi mengenai kasus-kasus seperti ini sebenarnya memang dilema, ya kan? Karena misalnya dia yang dilema etika di satu sisi, saya mungkin mengenalnya dari guru. Misalnya di satu sisi guru ini kan harus disiplin masuk. Nah, tapi di satu sisi dia ada tanggung jawab keluarga yang juga harus dia lakukan. Nah, seperti itu. Jadi saya sebagai kepala sekolah, selagi ibaratnya dia masih bisa menyeimbangkan antara keduanya ini, saya tidak terlalu mempermasalahkan. Yang penting istilahnya siswa ini tidak terlalu dirugikan, karena kadang-kadang ada kepentingan keluarga yang betul tidak bisa ditinggalkan. Walaupun di sana nanti ada kepentingan kepentingan keluarga tidak bisa ditinggalkan, sementara ada kepentingan siswa yang terlalaikan. Saya selaku kepala sekolah, artinya kalau hal ini dilakukan oleh guru, saya tidak terlalu misalnya ini harus diberi ini, harus spesifik ya. Masalah misalnya dia masih bisa menyeimbangkan. Saya rasa akhirnya pertanyaannya. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama dilakukan dan dilakukan. Ya. Untuk yang ini ya, kalau misalnya dia sudah terlalu sering misalnya melakukan, saya memang pernah juga memanggil guru karena saya menganggap sudah terlalu berat dia misalnya kepentingan keluarganya atau usaha di luar lah, karena di sini kan kita ada nih ya, misalnya dia punya usaha di luar. Nah, dia sudah lebih cenderung dia usaha di luar yang diutamakan dibanding daripada kepentingan siswa. Nah, jadi saya memanggil dia. Artinya kita berbicara lah ya dari hati ke hati. Artinya saya bukan melarang punya usaha di luar. Nah, tapi bagaimana caranya usaha di luar juga berjalan? Nah, kemudian tugas di sekolah juga terlaksana. Kan saya rasa tidak mungkin harus mesti ada. Kalau misalnya usaha kita di luar harus bagus dan kita tidak bisa misalnya melaksanakannya sekaligus usaha di luar dengan pekerjaan utama sekolah, tentu kita harus mencari orang lain yang bisa mengerjakan. Nah, jadi saya panggil karena saya tidak langsung sebenarnya menjustifikasi maupun kita berbicara lah. Kan di sini ada dua kemungkinan yang harus kita jalankan sebagai tanggung jawab keluarga, tanggung jawab. Nah Ibu,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini mengenai kasus yang di dilema ini? Ya. Pemanggilan Kalau ya? yang mau pemanggilan kemudian ada panggil itu kan berbicara dari hati ke hati. Artinya kan di sini sama-sama ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan seperti itu. Artinya jangan sampai ini tidak jalan, ini juga berantakan, yang sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya ini, saya memang mau memberikan pilihan. Kalau memang misalnya tidak bisa menjalankan kedua-duanya sekaligus, tolong dipilih, ya kan? Nah, jadi salah satu, apakah misalnya usaha di luar lebih penting atau yang ini? Nah, boleh nanti. Atau yang mana lebih menguntungkan? Kan kita bisa melihat kan? Kita bisa menilai. Oh kayaknya ini lebih menguntungkan loh daripada saya ngajar di sini ya. Boleh. Karena misalnya kalau diambil kedua-duanya tentu kan ada orang lain sebenarnya kita zolimi. Misalnya kan ambil kedua-duanya. Nah, karena bapak dan ibu ada di sini saya kan tidak bisa menerima orang luar. Sementara dia dalam melaksanakan tugasnya tidak maksimal. Nah, jadi daripada kita misalnya menzolimi orang luar, lebih baik misalnya bapak mengundurkan diri. Nah, saya sarankan seperti itu. Tapi kayaknya lebih memilih di sini. Nah, jadi mungkin pekerjaannya yang di luar mungkin diberikan ya dikurangi atau mungkin Dari diberikan solusi Baik Bu, untuk selanjutnya tadi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang sudah Ibu sampaikan tadi, tentunya yang saya tanyakan adalah selama ini mana Bu yang dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang tadi disebutkan, yang paling efektif menurut Ibu? Kalau menurut saya yang efektif itu berbicara dari hati ke hati ya yang jelasnya komunikasi lah, jangan sampai ada miskomunikasi. Artinya iya, jadi artinya apa yang saya inginkan dan apa yang diinginkan oleh guru sama-sama kita cari solusinya. Artinya tidak ada yang dirugikan lah di situ, iya kan? Baik Bu. Kemudian selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Sebenarnya banyak apa? Tantangan sebenarnya mungkin awal ya. Tantangan pertama sebenarnya tentu datang dari guru. Tantangan pertama dari guru. Bagaimana saya itu bisa misalnya guru ini menerima keputusan saya, ya kan? Itu adalah tantangan yang terberat. Membuat keputusan kan gampang, tapi tantangan paling berat apakah guru menerima atau tidak. Nah, itulah tantangan paling berat. Nah, tentu misalnya kan saya tahu nih, ini kalau saya keputusan ini kayaknya banyak yang tak setuju, tapi harus kita laksanakan keputusan ini. Tentu saya harus mencari kan cara bagaimana guru ini menerima. Maksudnya seperti itu. Yang jelasnya kalau selama ini cara saya selalu mengungkapkan bahwa ini adalah untuk kepentingan guru. Saya tidak mau menunjukkan bahwa di sana tuh kepentingan saya tidak mau seperti itu. Jadi bagaimanapun saya biasanya membuat suatu keputusan itu adalah untuk kepentingan guru. Tapi kadang-kadang guru kan tidak memahami bahwa keputusan itu untuk kepentingan mereka. Kadang-kadang mereka kan melihat. Nah, jadi saya harus menjelaskan. Jadi harus menjelaskan bahwa keputusan ini sebenarnya untuk ini. Tapi yang jelasnya bagaimana saya harus memberikan pemahaman kepada guru supaya guru itu menerima keputusan. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di genetika ini atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Kayaknya tidak ada jadwalnya, tidak ada jadwal tertentu. Jadi situasional. Ya, jadi kalau bagi saya suatu permasalahan apapun tidak boleh ditunda-tunda. Nah, jadi harus langsung diselesaikan. Karena kalau itu ditunda takutnya nanti kan ini tak selesai, ada lagi nanti masalah. Nah, jadi selama ini saya tak punya jadwal. Situasional aja. Akhirnya
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Yang pasti, yang jelasnya 4 langkah inilah yang membantu. Jadi bagaimanapun saya pasti diskusi. Dan mungkin ada guru tertentu, mungkin seperti Pak Desi, karena saya bisa minta pendapatnya dengan Pak Desi. Terus jadi selain daripada langkah ya, kemudian guru juga ada, kadang-kadang kan. Jadi tergantung permasalahannya lah. Nah, misalnya permasalahan tentang siswa, terus saya misalnya benar konsultasinya dengan guru, kan dengan masyarakat, ya. Nah, begitu dengan komite. Ya, saya juga kadang-kadang minta apa dengan komite. Jadi apapun yang saya buat keputusan itu sebenarnya tidak pernah dari saya sendiri. Pasti kami diskusikan. Nah, kemudian biasanya juga kami kalau seandainya ini apa kira-kira nanti mesti tantangan yang akan kita hadapi. Biasanya kami prediksi. Kalau misalnya ini nanti tantangannya seperti ini, ibaratnya lebih kecil gitu ya, artinya bisa kita nanti tanggulangi, biasanya kami rasakan. Ibu, ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Jangan ada miskomunikasi. Nah, jadi semuanya harus dibicarakan. Nah, harus dibicarakan. Baik misalnya dari pihak guru dengan pihak saya, artinya jangan ada rasa yang ada rasa yang terpendam lah seperti itu. Semuanya harus kita ungkapkan. Jadi tidak ada, yang jelasnya tidak ada miskomunikasi. Karena kalau ada miskomunikasi nanti itu yang bisa kita duga-duga, ya kan? Kalau semuanya sudah kita ungkapkan, kemudian kita cari solusinya secara bersama, saya rasa tak. Bagaimanapun beratnya dilema itu. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Kemudian cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.